Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari yang cerah ini kita tetap bisa hadir di kelas 2A ini untuk mengampu mata kuliah matematika. Di mana hari ini kita akan membahas tentang media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD. Kelompok kali ini terdiri dari saya sendiri, Dian Permatasari, Ibu Eva Haryana, Ibu Hafiza Al-Zikro, Ibu Devi Latifa, dan Ibu Yohan Yunita. Baiklah, untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana dalam media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD ini terdiri dari 2 KB. KB pertama yaitu tentang media dalam pembelajaran matematika SD. Dalam pembelajaran matematika SD sama halnya dengan pelajaran lain, di mana dibutuhkannya adanya media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini membuat pembelajaran di kelas makin menarik. Jadi apa sih sebelumnya, apa sih media itu? Media adalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan berencana disiapkan atau disediakan dulu untuk mempresentasikan atau menjelaskan bahan pelajaran serta digunakan siswa untuk dapat terlibat dengan pembelajaran matematika. Nah, dari jenis-jenis media dapat dikelompokkan dari berbagai aspek-aspek yang berbeda. Misalnya dari bahannya berupa media cetak atau media non cetak. Kemudian ada dari tayangan berupa media proyeksi atau media non proyeksi. Kemudian bisa juga dikelompokkan berdasarkan dari kelistrikan berupa media elektronik atau media non elektronik. Dan bisa juga dikelompokkan dari ukuran kemajuan, dari media sederhana atau media modern. Nah, apa keuntungan penggunaan media pembelajaran ini? Yang pertama, lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Yang kedua, lebih mudah dipahami karena dibantu visualisasi yang dapat memperjelas uraian. Yang ketiga, lebih bertahan lama dan mudah diingat karena siswa lebih terkesan dengan tampilan atau tayangan dari media tersebut. Kemudian mampu melibatkan peserta pembelajaran lebih banyak dan lebih tersebar. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang kali yang pastinya untuk peningkatan penguasaan materi siswa. Dan juga lebih efektif karena dapat mengurangi waktu pembelajaran. Apa saja jenis-jenis media dan penggunaannya? Nah, dalam pembelajaran matematika ini ada beberapa jenis media yang bisa digunakan. Yang pertama ada papan tulis atau whiteboard. Yang kedua ada papan grafik. Yang ketiga papan tempel. Kemudian media cetak. Media cetak di sini seperti buku ya. Buku itu termasuk media cetak. Jadi guru itu kalau misalkan mau menggunakan media cetak atau buku harus menguasai apa yang ada di dalam buku tersebut dalam pembelajaran. Nah, dalam penggunaan media dalam pembelajaran matematika ini juga bisa menggunakan media kalkulator. Jadi siswa diperbolehkan biasanya di dalam kelas untuk berlatih soal menggunakan kalkulator. Dan yang terakhir media komputer. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Mbak. Baik. Yang kedua, bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD. Apa sih bahan manipulatif itu? Bahan manipulatif merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan konsep dan prosedur dalam matematika. Kemudian ada contoh bahan manipulatif. Yang pertama, bahan manipulatif dari kertas. Manfaatnya dari bahan manipulatif kertas atau karton salah satunya adalah untuk menjelaskan pecahan, konsep atau sesama nilai operasi. Untuk selanjutnya model stick. Model ini dapat dipakai untuk menjelaskan konsep satuan, puluhan dan ratusan untuk siswa-siswa SD kelas rendah. Yang ketiga, model persegi dan strip dari kayu atau triplex. Model ini terdiri dari potongan-potongan persegi kayu atau triplex, strip-strip panjang 10 persegi dan daerah seluas 10 strip. Yang keempat, model kertas bertitik atau berpeta. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang terkait dengan geometri, bangun data dan sifat-sifatnya, hubungan antar bangun data dan luas bangun data. Lanjutkan ke modul 3.
KB1 pelajaran materi bilangan bulat di SD serta ragam permasalahannya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah pembangunan dari bilangan caca yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dengan bilangan asli negatif yaitu -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Operasi hitung dan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. 3 tahap pengenalan konsep operasi hitung pada sistem bilangan bulat. Yang pertama, tahap pengenalan secara konkret. Yang kedua, tahap pengenalan secara semi konkret atau semi abstrak. Yang ketiga, tahap pengenalan konsep secara abstrak. Konsep secara konkret. Pada tahap pengenalan secara konkret, alat peraga yang dapat dikembangkan adalah alat peraga yang menggunakan pendekatan himpunan. Misalnya alat peraga manik-manik. Pada pengenalan konsep secara semi konkret, alat peraga yang dapat dikembangkan adalah alat peraga yang menggunakan pendekatan kekekalan panjang, misalnya menggunakan alat peraga balok garis bilangan atau tenaga garis bilangan. Yang kedua, konsep semi konkret atau semi abstrak. Proses penyelesaian operasi hitung pada sistem bilangan bulat diarahkan kepada bagaimana mengganti di daerah kebilangan menggunakan garis bilangan. Yang satu, maju untuk operasi penjumlahan. 2, mundur untuk operasi pengurangan. 3, operasi awal aktif peragaan harus selalu dimulai dari bilangan atau skala 0. Jika bilangan pertama dalam suatu operasi hitung bertanda positif, maka ujung panah. Operasi pengurangan misalnya 4 min 7. Dari titik 0 melangkah ke kanan 4 langkah. Dilanjut melangkah ke kiri 7 langkah, maka hasilnya menuju ke titik min 3. Contoh yang kedua, 6 kurangin min 2 sama dengan, menambah 6 adalah lawan min 2, yaitu min plus 2. Dari titik 0 melangkah ke kanan 6 langkah, dilanjut melangkah ke kanan 2 langkah, maka berhenti di angka 8. Selanjutnya B. Sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, sifatnya tertutup. Jika jumlah 2 bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Jika selisih pengurangan dari 2 bilangan bulat selalu merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat pertukaran atau komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga, sifat pengelompokan atau disebut asosiatif, yaitu A plus B ditambah plus C sama dengan A plus dalam kurung B tambah C. Yang keempat, yaitu sifat bilangan 0. Dapat dilakukan dengan menjumlah sembarang bilangan dengan 0 dan ternyata bahwa setiap bilangan bulat ditambah dengan 0 sama dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, tahap pengenalan konsep secara abstrak. Penggunaan alat peraga atau garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menjangkau bilangan-bilangan yang cukup besar. A. 2 plus 5 kurang 7. Jumlah 2 bilangan positif adalah positif. Yang B, 2 plus dalam kurung min 5 sama dengan min 3 atau dalam kurung min 5 plus 2 sama dengan min 3. Yang C, dalam kurung min 2 plus 5 sama dengan 3 atau 5 plus dalam kurung min 2 sama dengan 3. Jumlah 2 bilangan bulat, satu positif dan yang satu negatif. Hasilnya dapat bilangan bulat positif atau negatif, tergantung dari bilangan-bilangan bulat yang dijumlahkan. Yang D, dalam kurung min 22 plus dalam kurung min 5 sama dengan min 7. Jumlah 2 bilangan negatif adalah negatif lagi. Selanjutnya, ragam permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat di SD. Yang pertama, penggunaan garis bilangan yang prinsipnya tidak konsisten. Yang kedua, masih banyak guru yang salah dalam menafsirkan bentuk-bentuk
Yang ketiga, masih banyak para guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda min atau plus sebagai operasi hitung dengan tanda min atau plus sebagai jenis suatu bilangan. Yang keempat, kurang tepatnya memberikan pengertian bilangan bulat. Yang kelima, sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak tanpa menggunakan alat bantu. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kurang jelas terhadap materi hari ini, kami buka termin pertama pertanyaan dengan tiga pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulina Dewi. Saya ingin bertanya tentang media apa yang paling tepat digunakan untuk mempelajari pecahan. Nama saya Rekanisa. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan cara e-class? Bilangan Semanikias, izin bertanya terkait modul 2. Apakah media yang diterapkan dalam mempelajari bilangan selain menggunakan garis bilangan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tiga penanya. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama yang dari Ibu Sulisna, yang mana menanyakan media apa yang paling tepat untuk mempelajari pecahan. Nah, untuk mempelajari pecahan di sini kita bisa menggunakan media seperti permainan. Contohnya ada puzzle. Puzzle itu bisa digunakan untuk mempelajari pecahan. Kemudian ada papan pecahan. Jadi kita bisa membuat papan pecahan. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan blok pecahan, dan juga kita bisa menggunakan kertas karton sebagai media untuk mempelajari pecahan tersebut agar lebih menarik. Jadi kalau misalkan hanya terpaku pada buku latihan, buku modul, biasanya anak kurang tertarik ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan media yang dipampang di depan seperti media karton, kertas karton gitu kan. Jadi anak itu aktif mereka untuk mempelajari media pecahan tersebut, sehingga mereka mudah memahami apa itu media, apa itu materi pecahan. Dan bagaimana Ibu? Apakah sudah paham? Baik, kalau sudah. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Hafizah, silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Devi Anissa. Tadi pertanyaannya tentang apa yang dimaksud dengan cara Euclides ya, kalau nggak salah. Jadi Euclides ini adalah tadi itu namanya itu Euclid ya. Seorang matematikawan, dia menciptakan sebuah cara untuk menemukan FBB, tapi untuk sebuah bilangan yang angkanya besar. Bisa dilihat di modul 2.10 ya, dengan menggunakan cara Euclides, FBB 1800 dan 540. Nah, itu kan bilangannya sangat besar. Yang biasa kita temui kan hanya carilah FBB dari 12 dan 16. Nah, itu kan masih bisa kita cari dengan cara pohon faktor ya. Kalau untuk bilangan 1800 dan 540 sendiri itu dia bisa dengan cara yang diterapkan oleh Euclides ini sendiri. Bagaimana Ibu Devi Anissa? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dibahas oleh Mbak Yon. Mbak Yon, silakan. Untuk pertanyaan Mbak Bella, apakah ada media lain yang dapat diterapkan dalam mempelajari bilangan bulat selain menggunakan garis bilangan? Menurut kelompok kami itu pakai media motul, media yang menggunakan manipulasi garis bilangan dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, di mana garis itu dimanipulasi dengan jalan raya yang dilengkapi bilangan bulat bergerak seperti garis bilangan. Gimana Mbak? Bisa diterima? Cukup?
termin pertanyaan kedua. Apabila masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada? Sudah jelas semua? Oke, baiklah, kalau sudah jelas semua, demikianlah pemaparan makalah kami hari ini tentang media dan bilangan bulat. tentang media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika